Saya itu punya pengalaman dapat murid itu bidan. Apa? Bidan. Jadi dia keluar jadi bidan, dari bidan. Betul. Dan bekerja di industri animasi di Batam. Di Batam. Bidan. Animpiade Animation for All. Halo, selamat datang di Animpiade, channel animasi Indonesia bersama dengan saya Hanitianto Yuda. The other side of animation kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Amin Wibowo, pendiri dan pengelola dari Lembaga Studi Animasi Gomongki yang berada di Solo. Dan saat ini saya sudah berada di Solo untuk ngobrol-ngobrol dengan Mas Amin. Halo Mas Amin, apa kabar? Halo Mas Yuda, kabar baik, alhamdulillah. Dalam kondisi seperti ini ya Mas ya? Iya. Oke, Mas, aku pengen ngobrol-ngobrol supaya nanti teman-teman yang penonton juga tahu Lembaga Studi Animasi Gomongki. Sejak kapan ini didirikan dan kegiatannya apa saja? Iya, itu gini Mas. Jadi Lembaga Studi Animasi Gomongki ini sebenarnya proses terbentuknya karena kebutuhan. Kebutuhan. Ya, jadi waktu itu tahun 2016 itu Money Monkey yang Studio Money Monkey. Betul, Studio Oke. Money Monkey. Itu tahun 2016 itu kan mencoba membuka tempat baru di Solo. Iya. Kemudian kita menyadari bahwa di Solo ini SDM animasi masih susah untuk mencari. Kita beberapa kali membuat lowongan itu susah sekali. Padahal kebutuhan untuk segera produksi SDM-nya kita sudah mendesak. Akhirnya kita bentuk unit pelatihan. Sebenarnya masih waktu itu MD-nya dia unit pelatihan. Unit pelatihan dari Money Monkey. Betul. Oke. Itu jadi merupakan unit pelatihan dan waktu itu ada sekitar 6 orang Pengajarnya atau yang dilatih, yang masuk di situ. Karena waktu itu sudah ada proyek menunggu, kemudian kita latih SDM. Itu tahun 2016 ya? 2016. Kemudian setelah kita latih, akhirnya ya udah itu selama 3 bulan, terus kita terjunkan ke produksi. Nah, seiring seperti itu akhirnya saya dengan waktu itu Mas Yuda, owner dari atau foundernya Money Monkey Studio, itu yaudah kalau gimana kalau kita bentuk aja sekalian unit usaha ini kita seriuskan. Artinya bisa untuk halayak umum yang ingin menekuni animasi. Makanya dibentuk itu tadi Lembaga Studi Animasi Gomongki. Seperti itu. Nah, setelah sekian waktu berjalan, kemudian publikasi, ya ada beberapa orang yang juga sudah mulai mengenal dan ingin belajar di Money Monkey, di Gomongki. Dan pelatihan-pelatihan yang kita adakan itu adalah fokus di animasi 3 dimensi sebenarnya. Gitu ya. Mulai dari animasi karakter, kemudian modeling sampai ke rigging. Iya, karena memang saat ini kebutuhan yang paling banyak di industri dan mendesak. Apalagi untuk kami sendiri juga sampai hari ini kita masih kekurangan. Sampai hari ini masih berarti masih ada lowongan untuk misalnya. Betul gitu. Silakan kalau mau mencoba bergabung dengan tim kami. Nah, akhirnya sampai tahun 2020 ini kita sudah beberapa kali juga dipercaya bekerja sama dengan BDI. Balai Diklat yang berada di Denpasar ya. Betul. Untuk menyediakan pengajarnya. Jadi pengajar yang ke sana. Iya. Bahkan kita juga melakukan kegiatan belajar mengajarnya di Solo. Dan supportnya adalah dari BDI. Kemudian kita juga dengan ada MOU juga dengan BLK Solo. Dengan BLK Solo. Gitu. Jadi BLK Solo juga ada program animasi. Terus beberapa SMK, guru SMK juga ingin belajar di sini. Ada yang mau juga, bahkan dulu ada yang dari luar Jawa Tengah juga ada yang. Untuk belajar di sini.
Ya. untuk istilahnya mendalami Betul. untuk nanti diajarkan di sekolah mereka gitu. Betul. Karena ya kelebihan Gumongki kan langsung dekat dengan industri. Industri ya, Jadi karena pengajarnya langsung dari industri gitu. iya, pelajaran dari industri dan ini memang ada payungnya Money Monkey ya Betul. sebagai industri animasi itu Ya. sendiri. Ya. Berarti artinya kalau misalnya ada guru atau pengajar atau dosen dari luar mereka mau untuk istilahnya belajar bagaimana menjadi pengajar animasi yang baik dan benar bisa juga di sini. Bisa banget. Bisa banget. Iya, bisa banget. Gitu. Ya karena itu tadi Mas, kurikulum kami itu disesuaikan dengan kebutuhan industri. Apalagi di industri animasi itu kan sekarang sudah ada dokumen SKKNI yang sebagai standar, standar dan pelatihan kompetensi kompetensi kerja nasional Indonesia. Tuh. Nah, yang mudah-mudahan dari pengalaman yang ada tuh lulusan kami bisa memenuhi. Jadi link and match ya, bisa sesuai antara dunia pendidikan dengan dunia industri. Minimal Money Monkey yang lalu. Minimal Money Monkey karena di bawah payung itu ya. Iya. Berapa lama Mas untuk periode untuk bisa menjadi katalah minimal menjadi animator ya? Mungkin junior atau apa istilahnya nanti di dalam studio ya. Itu berapa lama Mas? Ya. Kita pendidikan durasinya 4 bulan. 4 bulan? Ya, 4 bulan, tetapi itu intensif. Ya, artinya siswa itu harus belajar setiap hari. Paling tidak minimal dalam 1 minggu itu harus latihan animasi. Dan itu bertahap tuh, mulai dari yang belajar yang paling sederhana sampai yang kompleks. 4 bulan itu tadi bisa apa saja yang bisa istilahnya apa yang diajarkan istilahnya ya secara umumnya itu apa saja? Ya. Kalau menggerakkan, kalau animasi, animating ya, animasi karakter ya, itu tahap pertama adalah basic animation dulu. Basic animation. Basic animation itu belajar mengenai penerapan prinsip animasi. Prinsip animasi. Ya, itu basic animation. Kemudian yang kedua tahapnya adalah dasar mekanika tubuh. Mekanika tubuh. Ya, jadi siswa akan diajarkan bagaimana badan itu bergerak. Ya, mekanika tubuhnya bagaimana, terus belajar mengenai memahami berat, memberi ilusi berat pada tubuh. Ada gravitasi ya. Betul. Berarti hukum Newton itu. Betul. Nah, kan katanya ada yang wah saya nggak mau masuk animasi karena menghindari fisika gitu. Salah itu ya. Karena memang itu tadi Mas. Jadi animasi karakter itu selain belajar tentang fisika juga anatomi tubuh. Itu anatomi ya. Biologinya juga ada sebenarnya. Itu dia, iya. Gitu. Tetapi lebih ke praktisnya ya. Jadi tidak belajar tentang ngapalin bahasa asing, tangan. Tapi langsung ke praktis. Lebih ke bagaimana asal-usul sebuah gerak itu. Kemudian yang tahap kedua, tiga itu adalah advance body mechanics. Advance body mechanics. Jadi siswa akan diajarkan gerakan yang lebih kompleks lagi. Misalnya gerakan bela diri, gerakan dancing, interaksi dua karakter fisik gitu ya, fighting atau apa gitu ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah pantomim. Jadi acting tetapi tidak menggunakan dialog. Jadi masih menggunakan bahasa tubuh. Jadi bagaimana menyampaikan emosi karakter, tetapi menggunakan bahasa tubuh. Ya, karena seorang animator itu adalah seorang aktor kan. Betul. Ya kan. Betul. Jadi di sesi Animpiade itu saya katakan bahwa animasi harus bisa acting tuh memang benar ya. Iya. Dibutuhkan kan. Ini praktisi loh yang bilang ya, pengajar yang bilang, akademisi yang bilang ya bahwa itu. Jadi memang benar-benar acting harus mereka tahu paling nggak kuasai dan pahami gitu. Betul. Karena gini Mas, ketika membuat animasi yang dia atau menggerakkan karakternya, dia perlu referensi gerak. Referensi gerak itu memang bisa diambil dari internet atau dari sumber lainnya. Tapi kalau misalnya tidak ada, seorang animator itu yang harus memperagakan sendiri. Harus bisa acting. Harus bisa mengaktingkan sendiri. Tetapi itu sebenarnya bisa dipelajari. Bisa dipelajari ya. So don't worry. Betul. Dan itu nanti yang terakhir adalah acting dengan dialog. Dengan ekspresi wajah. Lip sync itu juga mereka harus kuasai juga ya. Nah itu kita pelajari selama 4 bulan intensif. Itu kalau untuk gerak ya. Tapi kalau untuk yang modeling dan rigging itu tadi kita ada 2 materi yaitu hard surface, modeling dan organik. Tapi
Tapi kan artinya modeling dan animating kan dua ini yang berbeda. Berbeda. Ya kan? Ya. Karena biasanya kalau yang saya temui adalah dia bisa modeling, jago modeling, belum tentu dia di animating. Ya. Tapi bisa juga dia animating, tapi belum tentu juga jago di modeling gitu. Apa memang benar seperti itu atau karena jarang menemukan dua apa ya, satu orang yang bisa benar-benar jago menguasai itu. Iya, karena memang dari sisi materi yang dipelajari itu sudah beda. Nah, Kalau modeling itu kan membentuk ya. objek. Berarti dia harus kenal anatomi. Betul. Proporsi, skala, anatomi gitu. Jadi seperti seorang inilah pengrajin patung gitu. Pengrajin patung. Ya. Nah, kemudian kalau animate kan hanya menggerakkan. Menggerakkan. Ya. Ya. Jadi Karena modelnya sudah ada. Betul. Iya. Dan modelnya sudah disiapkan, sudah diberi rigging, ya pertulangannya itu biar bisa digerakkan. Dan nanti baru digerakkan oleh animator tadi. Oleh animator. Tetapi kalau untuk seorang generalis, jadi dia menguasai itu juga ada, tapi ada juga jarang sih. Jarang. saya memang jarang. Jadi nggak apa-apa kan? Artinya bahwa dia hanya bisa animate saja, menganimasi atau dia hanya modeling saja nggak masalah kan? Artinya profesi itu masih benar diperlukan gitu ya. Nggak pasti mereka harus jago semuanya gitu. Betul. Karena memang kebutuhan industri seperti itu, Mas. Jadi di industri itu kan ada pipeline ya. Ada pipeline dari setiap ada praproduksi, kemudian produksi sampai pasca itu dia punya porsi yang pekerja-pekerja sendiri yang punya keahlian-keahlian khusus gitu loh. Nah, seorang animator, seorang modeler, seorang figure artist itu ada di produksi tadi. Di produksi. Dan dia masuk di area tersendiri atau di departemen sendiri. Seperti itu. Jadi nggak masalah misalnya mau fokus di modeling atau di animating atau di animate aja gitu. Oke, jadi itu ada beberapa pilihan untuk Anda. Artinya begini, kalau tadi ceritanya bahwa di Gomongki atau paling tidak menjadi seorang animator, kalau di sini menjadi animator ya, itu kalau untuk di 3D berarti paling tidak mereka tidak perlu harus pintar gambar. Betul, Mas. Ya kan? Ya. Kalau 2D memang wajib ya. Iya, tadi kalau karena di sini nanti yang diajarkan adalah model sudah ada, betul. Tinggal bagaimana dia bisa menghidupkan, memberikan roh pada model itu supaya mereka benar-benar bisa hidup, bernyawa, bahkan kalau bisa berpikir seakan-akan berpikir gitu ya. Nah, sebenarnya kalau di dalam 3D itu proses menggambarnya tidak seperti orang gambar yang pada umumnya di kertas atau di komputer. Tetapi menggambarnya adalah membentuk pose. Ya. Jadi karakter 3D tadi kita bentuk posenya. Jadi makanya yang mau belajar mau belajar animasi 3D itu katakanlah gambar tangannya tidak jago banget, tetapi kalau dia bisa membentuk pose, itu yang akan utama diajarkan yang di situ. Oke, jadi Anda yang mungkin tidak bisa menggambar, tetap paling tidak menggambar nggak perlu pintar-pintar, tetapi Anda pengen jadi animator, coba Anda kan arah ke 3D. Tapi ada syarat dan ketentuannya itu. Mungkin Mas Amin bisa memberikan persyaratan apa supaya mereka bisa menjadi animator 3D terutama ya. Senang dulu. Oke, senang. Senang dengan animasi. Karena dengan senang ya itu pasti semuanya akan dikerjakan dengan ikhlas, dengan totalitas. Jadi mereka juga senang itu kemudian meningkat menjadi passion gitu ya. Betul. Itu dia. Passion, senang. Karena gini Mas, saya itu punya pengalaman dapat murid itu bidan. Apa? Bidan. Sudah jadi seorang bidan. Bidan. Betul. Oke. Sudah jadi seorang bidan dan sudah bekerja di klinik. Oke. Kemudian suatu saat kayaknya sudah ada pergolakan yang wah saya kok kayaknya ini ada nature call ini. Ya. Nature call ini. Pengen animasi ya, akhirnya mencoba untuk belajar animasi, menggerakkan. Iya. Ya, alhamdulillah belajar. Cuma memang karena latar belakang ya bidan mungkin membentuk posenya masih berproses ya. Butuh waktu ya. Butuh waktu ya. Itu dalam waktu kalau kita kerjakan sekitar 4 bulan selesai, itu kemarin ya sekitar 5 bulan setengah. Itu selesai. Tapi berhasil. Berhasil? Iya. Dan alhamdulillah bisa bekerja di salah satu perusahaan. Jadi dia keluar jadi bidan, dari bidan. Betul. Dan bekerja di industri animasi di Batam. Di Batam? Bidan? Gitu. Nah, artinya ya itu tadi, animasi itu sebenarnya tidak memandang latar belakang pekerjaan. Yang penting nawa itu, kemudian ada passion, semangat, sabar, resistance. Satu lagi sabar nih. Itu dia.
Oke. Nah, setelah itu kemudian apakah mereka harus menguasai suatu software tertentu atau aplikasi tertentu untuk bisa menjadi seorang animator 3 dimensi misalnya. Jadi begini, kalau kita sudah belajarnya sudah khusus, misalnya menggerakkan saja, atau modeling saja, atau bikin saja, itu resource yang ada di atau kemampuan yang ada di software itu sebenarnya tidak perlu harus Permasalahan pelajari semua. atau Gitu. Jadi menggerakkan animasi itu paling nggak sampai 10% dari resource dari software itu. Gitu. Karena yang dipelajari ya hanya tools untuk menggerakkan saja. Modeling ya yang dipelajari hanya tools yang untuk modeling saja. Jadi tidak perlu seluruhnya itu harus dia kuasai ya. Betul. Oke. Nah, artinya karena yang dipelajari itu hanya khusus untuk yang dipakai saja, sehingga kalau misalnya harus ganti software itu akan lebih mudah. Karena setiap software animasi 3D, terutama 3D ya, itu sebenarnya memiliki tools yang sama. Hanya paling beda user interface, tapi tools saya selalu katakan ini kayak sepeda motor kan semua pas punya rem, semua punya kopling, itu cuma tinggal posisinya di mana itu saja ya. Oke. Tapi untuk dalam hal ini istilahnya kalau mereka menjadi seorang profesional animator ya misalnya, kan mereka bisa saja berpindah-pindah studio karena bisa menjadi freelance lah seperti itu. Nah, kalau di satu studio dia menggunakan katakanlah software 3ds Max, kemudian satu studio menggunakan Maya, kemudian satu studio menggunakan Blender, kan bisa terjadi seperti itu kan, berarti sebetulnya tidak ada masalah ya, sepanjang dia hanya menguasai istilahnya skill untuk animate itu tadi ya. Karena yang kita ajarkan di sini adalah kaidah-kaidahnya, Mas. Jadi bukan mengajarkan software kita. Iya, itu tapi dia. lebih kaidah-kaidahnya bagaimana menghidupkan sebuah karakter. Jadi masalah software itu hanya sebagai tool saja ya. Gitu. Kan seperti seorang melukis itu kan sudah punya bagaimana melukis ya. Benar. Tapi mau pakai pensil apa aja enggak masalah. Iya. Kalau saya di kuliah saya selalu mengatakan yang penting nasi gorengnya enak. Terserah mau gorengnya mau pakai kompor areng, kompor minyak, kompor gas. Ya itu. Yang penting pokoknya sego gorengnya enak gitu kan. Oke. Itu. Jadi selama 4 bulan itu tadi saya masih masih surprise itu, dan apalagi dengan seorang bidan yang bisa, berarti kan memang artinya kalau memang itu diniatin memang benar-benar bisa. Tetapi kalau tadi Mas Amin tadi mengatakan bahwa secara intensif. Nah, intensifnya itu dalam satu hari itu minimal berapa jam sih itu untuk tadi, belajar? Dalam 1 minggu itu minimal 20 jam harus berlatih. 1 minggu 20 jam? Iya. Berarti kalau katakanlah mengerjakan tugas-tugas tadi. Oh, tugas-tugas tadi ya? Ya. Apalagi syukur-syukur dia sehari bisa 8 jam minimal ya untuk. Nah itu lebih ini kan lagi ya, sampai seperti karena juga biar membiasakan diri kalau di suatu studio kan mereka bekerjanya paling enggak setiap hari itu minimal kan sekitar 8 jam kan gitu. Setelah itu terserah gitu untuk bahwa dia lebih atau tidak gitu. Nah, untuk menjadi seorang animator tadi selain dia juga menguasai dan dalam waktu 5 bulan ini kemudian kira-kira jenjang atau misalnya di dalam mungkin Mas Amin bisa memberikan semacam satu ilustrasi. Artinya kalau di dalam satu studio itu seperti apa sih ininya jenjangnya ya. Misalnya mereka masuk kan nggak mungkin mesti kemudian dia jadi senior atau paling tidak apalagi mau menjadi director itu kan itu masih jauh sekali. Nah, seperti apa supaya teman-teman juga tahu ilustrasinya atau nanti career path-nya atau professional path-nya itu mereka bisa tahu itu. Biasanya kalau yang dari lulusan atau fresh graduate dari pelatihan atau dari perguruan tinggi masuk ke bagian animasi ya, ke departemen animasi atau modeling atau gitu, dia dianggap sebagai entry level dulu sih biasa. Dari entry level. Karena dianggap belum punya pengalaman kerja. Jadi entry level, kemudian biasanya di studio itu ada jenjang junior. Ada juniornya, kemudian ada mid atau intermediate, advance. Tapi itu kan jenjang itu kan bukan karena tahun atau bukan masa, tapi karena skill mereka ya. Termasuk juga masa kerja juga. Karena begini, karena selama dalam 1 atau 2 tahun itu ternyata ya levelnya
gitu-gitu aja, nggak ada improvement berarti. Jadi sebenarnya itu dua hal yang harus beriringan, Mas. kan, Antara pengalaman kerja dengan skill yang dia kuasai. Gitu. Nah, kalau misalnya pengalaman kerja di industri animasinya misalnya 2 tahun, tetapi pekerjaannya masih kelas junior, ya dia nggak bisa. Padahal itu misalnya 2 tahun itu sudah jadi middle misalnya. Itu ya kita belum bisa menganggap dia bisa dia sebagai seorang ya. masih tetap junior meskipun pengalamannya sudah lama. Oke. Karena yang tidak bisa kita pungkiri itu adalah portfolio, Mas. Ah, itu dia. Gitu. Itu. Jadi katakanlah anak ini 2 tahun, tapi begitu melihat portfolionya, loh ini udah mid nih, udah intermediate. Oke, bisa jadi itu ya. Jadi atau ini udah sekelas menjelang senior nih. Gitu. Jadi bukan masalah apa istilahnya ya, jam terbang ya. Artinya tetapi juga dari portfolio itu sangat mempengaruhi sekali ya. Istilahnya pengakuan dari suatu studio animasi untuk bisa nanti memberikan istilahnya ya remunerasi atau penilaian atau penghargaan mereka terhadap itu. Termasuk satu hal lagi, portfolio pun juga sebenarnya kita masih tetap menjajaki lagi untuk menelusuri bahwa sebenarnya kemampuan ini benar-benar pure yang dia kuasai atau memang karena ini pekerjaan karena sudah direvisi industri. Oh. Maksudnya begini, Mas, portfolio kita memang bagus ya. Iya. Yeah. Karena memang ini portfolio yang dari industri, sudah direvisi sama direktur, sudah. Oh iya bisa. Jadi bukan bukan dari dia aslinya ya. Betul. Nah, biasanya kalau kebetulan saya sendiri juga di bagian recruitment, itu biasanya pasti akan kami tes. Saya lakukan tes dulu. Oke, portfolionya udah oke, saya tes animate atau saya tes modeling. Nah, kalau dia memang punya skill yang pure ini ya, benar-benar punya skill itu akan kelihatan. Makanya sebenarnya saya dari industri itu lebih menginginkan portfolio itu adalah portfolio yang benar-benar yang hasil pekerjaan sendiri, benar-benar dari pikiran atau kreativitas karya dia sendiri ya, bukan dari karya dari. Jadi mungkin yang dikirimkan adalah pure memang dia ya, bukan dari hasil akhirnya. Dari memang hasilnya seperti ini. Tapi yang saya ajukan mungkin seperti ini. Mungkin bisa dikombin gitu ya. Oke. Gitu. Oke. Jadi itu yang nanti disiapkan oleh Gomongki untuk Anda yang mau masuk, dan itu mereka bebas ya. Artinya mereka bisa ikut di sini ya, ikut pelatihan di Gomongki di sini ya. Nah, untuk bisa mengikuti pelatihan di Gomongki gimana caranya, Mas? Ya pasti datang aja ke Gomongki, daftar. Oke. Mungkin bisa dilihat alamatnya. Kita di Perumahan Fajar Indah. Perumahan Fajar Indah. Melati 9 nomor D467. Perumahan Fajar Indah, Colomadu, Surakarta. Bukan. Masuk Karanganyar. Masuk Karanganyar, tapi Solo Raya. Itu. Dan nomor atau kontak nomor WA-nya atau nomor teleponnya? Saya. Oke, nanti Anda bisa lihat di keterangan di deskripsi. Anda bisa di situ sehingga bisa langsung menanyakan ke Mas Amin bagaimana kalau Anda ingin termasuk nanti jadwal ya. Betul. Jadwal program dari Gomongki yang ada. Nah, oke, itu tadi. Jadi Anda nanti bisa ikut program di sini selama 4 bulan akan digembleng untuk menjadi seorang animator, dan Anda harus siap-siap. Paling tidak ya Anda tinggal menyiapkan diri, nawaitu tadi, dan passion Anda, lihat apakah Anda memang benar-benar punya passion di animasi. Oke. Nah, kemudian yang terakhir pertanyaan, what next untuk di Gomongki ini? Nah, kita sebenarnya sangat concern dengan pelatihan atau pengembangan SDM ya. Nah, ini beberapa waktu lalu kita sempat diajak kerjasama untuk membangun untuk memulai namanya pesantren animasi. Pesantren animasi. Jadi sekarang ada keinginan dari suatu pesantren yang menginginkan santri-santrinya itu punya skill animasi. Oke. Nah, jadi kita sedang fokus kurikulumnya untuk bisa belajar di situ selama 1 tahun. 1 tahun? Iya. Jadi 1 tahun mereka menjadi santri, selain belajar agama, mereka juga belajar animasi. Iya. Dan berarti nanti lulusannya adalah seorang animator muslim, ada seorang animator yang bisa, paling tidak juga bisa mereka mempunyai pengetahuan, punya skill nanti di animasi. 1 tahun. Iya. Di mana itu, Mas?
Itu di Sukoharjo di Gata. Sekarang bisa dibuka? Ini baru mulai pendaftaran. Oh, pendaftaran. Ya, rekrutmennya. Oke, mungkin ini Anda bisa lihat, ini adalah posternya, Anda bisa lihat dan Anda bisa ikut. Itu untuk umum kan, Mas? Untuk umum. Berarti untuk umum. Ini kayaknya masih bisa untuk Anda ikut. Semoga Anda tidak telat karena ini ada gelombang 1, gelombang 2. Jadi Anda bisa mengikuti karena ini akan dimulai pada bulan Oktober. Ya. Jadi Anda masih bisa, semoga Anda masih bisa melihat episode ini sebelum bulan Oktober. Yeah. Oke, jadi siapkan itu. Yeah. Ini lihat syaratnya semuanya ada di sini, Anda bisa melihat itu, ya. Dan satu hal lagi terbatas, hanya 16 peserta. Hanya 16 peserta. Iya. Berarti nanti ada tes dulu itu ya. Betul. Oh, ada tes dulu. Anda sudah bisa nanti lihat di Iya. situ apa saja nanti diperlukan dan dalam waktu 1 tahun itu mereka berarti akan tinggal di pesantren itu. Betul. Akan di camp. Ya. Jadi nanti dari pagi sampai sore itu akan belajar sampai sore jam 3 Sampai itu 3. belajar vokasinya, belajar keterampilan. Oh, belajar animasinya Ya, itu. belajar animasinya. Nanti sore sampai Isya itu belajar agamanya. Belajar agama. Setelah Isya mereka akan belajar melanjutkan latihan animasi lagi. Oke. Sampai jam 10. Jam 10 setelah itu istirahat, nanti mulai subuh bangun tidur, sholat dulu, kemudian mulai lagi untuk belajar animasi dalam waktu 1 tahun diharapkan cepat sudah menjadi padahal Mas Amin punya program 4 bulan dan ini 1 tahun, Ya. berarti lebih mumpuni ini nanti harusnya. Harapannya seperti itu. Dan istilahnya begini, oke, kalau saya ikut program selama 1 tahun, saya menginvestasikan waktu saya untuk belajar animasi di pesantren ini, apakah ada jaminan saya mendapatkan katakanlah pekerjaan atau paling tidak mendapatkan istilahnya untuk bisa bekerja? Nah, kelebihannya dari program ini, Mas, selain belajar selama 1 tahun, setelah belajar 1 tahun, peserta wajib magang di industri selama 6 bulan. Wajib magang di industri Selama 6 bulan. selama 6 bulan Ya. Oke. Insya Allah dengan belajar selama 1 tahun dan Kan magang 6 bulan. di industri, Wah, matang bener ini. diharapkan itu sudah siap. Untuk siap untuk itu dan ingat, kalau saya selalu katakan bahwa animator adalah profesi internasional. Ya. Jadi Anda tidak mesti harus bekerja di Solo, tidak mesti harus bekerja di Indonesia, Anda bisa juga bekerja di dunia Ya. internasional. Ya. Tinggal bagaimana kualitas Anda. Betul. Terakhir ini, apa yang perlu disiapkan oleh seorang yang pengen masuk di dunia animasi, apalagi menjadi animator, Mas? Ya. Yang pasti harus tadi kalau senang pasti ya. Senang pasti. belajar Ya. animasi, tapi Ya. yang penting adalah sikap kerja. Soft skill-nya juga harus disiapkan. Oke, mental. Tentang mental, kedisiplinan, bekerja dengan tim. Terus Justru tekanan, itu ya. seperti itu. Oh, artinya siap bekerja di bawah tekanan Di ya? bawah tekanan seperti itu. Ya, Karena jangan sampai setelah belajar biayanya mungkin besar, begitu masuk ke industri, waduh kok industri seperti ini nggak cocok. Nah, itu yang harus disiapkan. Jadi Anda pikirkan lagi ya. Gitu loh. Rata-rata ya soft skill itu sangat penting sekali. Tetapi secara remunerasi apakah worth it, Mas? Artinya seimbang atau sesuai lah. Ya kalau itu untuk di dunia sebenarnya animasi. Tergantung dengan perusahaan masing-masing di mana gitu, di mana kita bekerja. Ya. Seperti itu aja. Oke. Sama bagaimana kita melihat value kita atau bagaimana Ya. SDM itu melihat Mereka melihat kemampuan skill kita. kita ya. Itu di situ mereka bisa memberikan penghargaan itu Ya. ya. Oke. So, itu Anda bisa mendengarkan bagaimana cerita atau bagaimana Gumongki itu yang bisa menyiapkan Anda untuk menjadi seorang animator. Jadi Anda bisa juga nanti mendaftar dan ini kebetulan sampai bulan Oktober nanti akan dibuka suatu kelas tapi hanya khusus 16 orang. Silahkan Anda mencoba untuk mendaftarkan. Kalau Anda sudah siap termasuk dalam mental Anda, maka silahkan Anda mendaftarkan di Gumongki dengan alamat yang ada di bawah ini. Yang ada di penjelasan atau deskripsi ini ya. Oke, dan demikian terima kasih Anda sudah menyaksikan The Other Side of Animation bersama dengan Mas Amin Wibowo dari Gumongki. Sampai jumpa dan selamat berkarya. Nonton animasi